wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Muhammad Ali MHI, yang saya hormati Bapak Kapolsek Lubuk Linggau Selatan, Bapak Hilal Subhi, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah intinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islami, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjemaah di masjid yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, yang mana seperti biasa setiap subuh minggu kita mengadakan ceramah agama yang mana akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Ali MHI. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sabana wa balighna Ramadana mubana. Allahumma barik lana bi Rajaban wa Sabana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati jemaah subuh Masjid Aniyatur Rahimin, Jalan Kenanga 2, Kota Lubuk Linggau, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah lah kita dapat hadir di masjid yang dimuliakan Allah ini. Dengan kekuasaan Allah lah yang menidurkan kita, Allah lah yang mematikan kita, dan Allah juga yang membangunkan kita. Allahu Akbar. Sama-sama galak belajar, galak ini di Palembang ya. Mustafa bin Al-Kab meninggal dunia. Ibu, bapak, bayangkan dia memanglah sakit ya, kurang sehat badannya dah berapa tahun yang silam, tapi luar biasa orangnya baik. Dan tidur, pikir bangun kesiangan, tahu-tahunya dah katik lagi. Ya Allah, persis dan tidurlah dia meninggal berarti. Mudah-mudahan kebaikan dia selama ini, kehebatannya dalam belajar menuntut ilmu, natangi para guru-guru, pasti Allah berikan kebaikan dan pasti Allah golongkan dengan orang-orang yang soleh pasti. Amin ya robbal alamin. Begitu juga kita akhirnya nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di awal tadi doa
Itu doa di bulan Rejab dan Saban dan disampaikan bulan Ramadan. Jadi sambil duduk-duduk tu Allahumma barik lana. Sekarang lalu maknian para orang-orang yang ahli inilah dilantun-lantunkannya sehingga membuat hati kita lemah nian. Ya. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan berkatilah kami di bulan Saban, kami di bulan Ramadan, atau sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sebentar lagi masjid-masjid lah mulai nelpon para ustaz-ustaz untuk ngasih kultum jadi imam. Nah, itu bagus. 2 bulan 3 bulan sebelumnya lah hubungi para ustaz-ustaz ini. Jangan dadakah. Yang hebat tu dicatat namanya, dah tahunya lalu Ramadan nginju. La ilaha illallah. Jadi itu dah ngomong lagi, bertumburan lah. Dah ngomong dulu kan. Nah, ada kalaunya dah datang mereka itu kan, kena bertumburan tadi. Nah, takutnya kaget menebarlah fitnahnya. Ngapa fitnah yang datang? Maka jauh-jauh hari ada dihubungi. Kapan bisanya? Itu. Kadang ustaz tu dihubungi 3 bulan yang lalu bilang ngomong lah penuh dengan curiga puluh, dak kenado dak kenado puluh lah penuh. Emang kenyataannya. Iya. Jangan cak organ tunggal be nak nempat jauh-jauh hari. Iya, ustaz juga di tempat jauh-jauh hari biar nanti baca hadir. Allahu akbar. Bagus, namanya lah mempersiapkan. Barang siapa bergembira ria menghadapi bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosanya. Bayangkan yang telah lalu. Nah, dosa kita ni banyak yang telah lalu ni. Berdosa lagi, diampuni lagi. Nah, terus berdoa ya. Maka Rasulullah ketika akhir dari Ramadan sehingga seorang sahabat Umar itu wong yang melawan tu, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Siapa yang menyakiti hatimu? Siapa yang membuatmu sedih? Kata Rasulullah, dah kata yang membuatku sedih. Kena Sina Umar tu men Rasulullah sedih tu, nah dia tahu be. Saking melawannya Sina Umar itu ya. Lawannya Sina Umar tu badannya gede. Itu dah berapa ikut kuda diduduknya patah pinggangnya. Bayang kebesak badannya. Kalau dia naik kuda kakinya sampai ke bawah itu. Itu dalam ininya. Jadi jambangnya itu kejenguan di belakang. Dan kalau dia lewat, iblis pun minggir. Cacam iblis minggir, Sina Umar lewat. Mun tubuh lewat, nah iblis diadang ginian. Bahkan bukan ngadang, masuk dalam diri kita ni. Ustaz Ali ya, Kemas Ali yang di Palembang itu dia ngomong, memang dalilnya jelas. Ketika kita di kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, berusaha untuk nutup kepala. Nah, itu ditutup kepala. Kadang memang lemah dan aku ngerasakan. Ditutup berkepiam itu biasa. Sunahnya itu, aku Ustaz Ali itu mendekati kepia basing belango-belango dalam kamar mandi itu tutup di kepala. Nah, ini artinya memang sunahnya. Supaya ngapa? Supaya iblis tidak masuk lewat kepala, lewat ubun. Macam-macam lewat darah, lewat ini. Maka dianjurkan, disunahkan hari Jumat motong kuku. Karena kalau kuku panjang, nanti air wuduk tak masuk dalam selo-selo sini, terlewatkan. Maka dia ada lagi, hati-hati nih kita ngambil uduk ni. Ibu ngambil uduk, bu, aku dah usah ngomong wongku dewek. Kadang-kadang kita ni dengan bermagam cara, ada bentuk tempat wuduknya tu susah nian nak duduk tu nak. Kaki kita nak ke bawah tu susah nian. Maka ada tempat-tempat tu dah disediakan tempat duduk, di depannya ada tempat kaki kita, macam-macam di Arab Saudi . Nah, jadi kita dapat duduk tu nak senian nian, kaki tu dikusuk nian. Kalau kita gaya, ya serba salah kan. Tegak baik, air dicocor ke semai ini kan. Tidak kena bu di sini bu, di belakang sini nah. Jengoklah, buktikanlah. Oh, kita malik-malik ke kaki kita, tak dikusuk umpama kan, tak digosok-gosok itu. Memang disunahkan untuk ngusap itu. Nah, masih ada yang belum tersentuh
Masjid ni lah merubah sistemnya. Tentu masjid-masjid yang sudah banyak itulah dirubah juga. Mohon maaf, tempat yang lanang kencing berdiri itu gaya hotel, itulah berusaha untuk merubah. Selama ini kurang, bukan tak tahu kan, kena barang ni ada kan, nak dibeli kan, cocok ini. Tak susah-susah lanang kau sambil berdiri, rupanya tak disunahkan. Nah, jadi berusaha untuk, maka masjid-masjid inilah merubah. Kamar mandinya gede, luas. Yang paling penting ini awal dulu gitu nih, belum masuk dalam pelajaran, tapi ini kan hari-hari. Yang paling penting ini soal masjid ini, masjid dibangun dengan miliaran rupiah, kamar mandinya kecil nian, Bu, hampir di mana-mana. Duduk be aku gemuk ini sarung, tak baca duduk. Mak mano je gitu. Siapa yang nak kita marah? Mungkin ukurannya badannya kecil, yang ikut dirinya, atau memang perintah. Maka sekarang dibuat besar-besar. Tak seimbang dengan bangunan masjid yang miliaran itu. Kamar mandi juga dibaguskan, dibesarkan untuk kapasitas yang memang biar kita ini mengikuti apa yang kita buang air kecil air besar itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma ada di balik itu ngapo kamar mandi tak diurus wong nian. Tak usah ada urus nian kamar mandiku. Kena di situ tempat banyak jin berkeliaran. Nah, lain pula kajiannya. Sementara lupa kalau nanti kita mohon maaf kencing dan sebagainya, ketika kencing air mercik ke pucuk, kena sepan dan kena celana kita. Maka banyak kawan-kawan kita dia pakai nian. Cuma jangan ketinggian nian. Anak sampai lutut. Kaki takut begitu dia sujud terdangau kejengoan. Nah, itu yang masalah. Lagi ndak biasa pula cas. Tinggi ya. Mohon maafnya nih itu. Ya bukan tak boleh, isinya tu biar nato kakinya kejengoan awalnya tu. Nah itu. Dan jangan tersentuh najis tadi. Tapi kadang-kadang lah kelewatan batas. Bapak Ibu dengar lah Ibu? Dengarnya, ayo. Iya, karena Ibu dah dengar. Biasanya kalau Ibu tuh agak ngobrol-ngobrol, dah dengar itu. Dia tuh nak protes, tak lemak. Coba kita naik lagi. Oh ini ya. Ya. Dia dengar nian. Gitu hari ini tentang bahasan kedudukan dalam berdoa. Penting nian ini. Karena banyak orang, banyak kita ini doa belum ngapunian. Ya Allah, belum terkabul doaku. Perasaan lah tiap hari aku berdoa ini belum terkabul-kabul. Kadang kesalahan cara kita berdoa sebenarnya. Maka di dalam hadis kursi tentunya Allah berfirman, man la yad'uni aghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepadaku, kata Allah, niscaya aku murka kepadanya. Bukan lagi barang siapa berdoa dia termasuk orang yang sombong. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, dia termasuk orang yang sombong. Ada lagi dalil ud'uni astajib lakum, ya aku persilakan. Jadi Allah tu ngomong, berdoalah kamu, ku kabul ke langsung. Berdoalah kamu, ku terima dulu. Aku perbolehkan. Itu banyak kajian tu. Karena kalau nak langsung ku kabulkan, kita ni kalau merotes pula. Mana hadis dalil tu jelasnya? Ya doa mana dulu, mana nyumpah orang lain. Doa jelek-jelek kan susah juga Allah nak ngabulkan. Bahaya je nyo. Pan kita ada agam dengan sianu langsung, ya Allah matilah gancang wong tu. Biar dia jenguk matahari lagi. Langsung nak maksa Allah untuk ngabulkan. Iji Allah. Kau laju lebih dari ini. Kaki belum sampai nyo. Catatan malaikat untuk nyabut nyawanya belum. Nah di sini ditemukan. Aku kalau nemukan di sini, ya Allah. Kemudian di dalam kehidupan manusia memerlukan landasan yang dapat mententeramkan jiwanya atau tali yang dapat menjadi pegangannya. Landasan dan tali yang dimasukkan itu adalah doa.
Jadi orang ini, kita hamba Allah ini, munda berdoa, tak bertali, putus pegangan. Nah, maka berdoa kok penting. Jangan diomongkan ada penting berdoa kok. Lah ngapa tak penting tu? Lah dalam solat lado. Dalam solat lado. Kata ada yang kadang-kadang nyu pinter nian, yang mana doa dalam solat tu? Ialah yang di antara dua duduk itu nah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah cepat tu, tapi lama juga. Tapi perasaan cepatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. 3 kali yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu. Tentu ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu 3 kali itu. Aku nanya tengok secepat-cepat orang baca itu, tak mungkin dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kapan baca tu? Laju kita termeluk pula, laju nak 3, laju 1 pula. Oleh kerana kita tinggal, mula kelamuan sujud pula tertinggal imam. Cuma 2 rakaat. Siang juga masih lama. Ya alun-alun dikit umpama kan seperti itu kan. Berusaha pokoknya. Berusaha untuk, kadang kita inilah kebiasaan cepat lupa. Nah, ya ni mohon maaf ya, dia jadi imam itu lupa juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Iya. Nah, kalau solat tarawih jangan coba-coba mula kelambatan balik. Mula solat tarawih lamban ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal lambat dilambat-lambat ke, jangan main-main. Ngan lagi jemaah tu dia bila dia lambat imam tu tidur awak ujungnya. Nah, ya itu lain lagi. Ini memang gayanya lain. Tarawih itu memang santai sebenarnya. Itu kena kita ni dalam kondisi tubuh kita memang berat dia makan dan minum. Ketika solatnya memang bersemangat. Bilal semangat, imam semangat. Bukan Bilal nak semangat, yang nyawab juga semangat. Sallallahu alaihi wasallam kuat semangat ini. Tambah lagi lah masuk doa kunut. Doa kunut Allahumma Allahumma dini piman hadait wa afina piman afait. Lah masuk doa kunut yang 15 kepucuk tu. Ya maaf tu semangat pula ngaminkan. Ini mak pakam Allahumma dina piman hadait. Imam tu lah ngajak kan. Afina piman afait. Diam. Akhirnya imam kebenaran seimam aku diam pula. Kena kasihnya kurang hafal pula. Maka imam tu juga ngajak juga Allahumma dina fi man hadait amin wa afina fi man afait amin. Sama subuh juga. Sama subuh untuk mun imam macam dia melepaskanlah yang sok antara perbedaan-perbedaan nak kunut tak kunut tu singonya apa ni iman masuk kunut kita ngamin ke. Mau nyedak berkunut, diam pula. Selesai urusan. Agak jangan pula nyedak berkunut lagi kamu di belakang ngangkat tangan. Oh dina iman hadait. Oi kunut. Nah, jangan. Yang berkunut kita semangat ngaminkan. Yang tak ya diam. Tapi kalau orang yang memegang Imam Syafi'i dah kata cerita. Sering diceramahkan Ustaz Febri. Ada sujud sahwi. Itu penting. Laju ngurung lalu nak bersujud lagi, Kak. Jangan pula laju. Iya. Kalau kita nganut Imam Syafi'i, namun lah nganut imam lain, nah laju lah lantak lah kau. Kami kalau ada imam lagi apa Imam Mahdi, nah laju lah. Iya, lain lagi tu. Jangan cepat-cepat. Mau jika benuh tu ada kantinya semayang cepat nian, ya. Alang cepat kawan tu lah. Awak kerja SD semayang pula hafal. Lah lihai maksudnya tu. Dari SD semayang sampai sekarang lah tu.
Berdoa ialah suatu kebutuhan rohania yang diperlukan manusia dalam kehidupan ini, lebih-lebih ya tak kala tertimpa kebutuhan rohani, lebih-lebih dalam keadaan tertimpa masalah. Lah tertimpa masalah tak kala berdoa pula, selesai tambah berat. Ya tertimpa, timpa masalah, kesulitan dan malapetaka. Ada ulama yang mengibaratkan doa itu laksana obat bagi penyakit rohania berupa penyakit takut, penyakit cemas dan rusuh, ragu-ragu dan sebagainya. Nah, jadi doa ini memang pentingnya. Maka terakhir berdoa sombong, wong dak galak berdoa sombong. Nah, di sini ditemukan wong dak galak berdoa dimurkakan oleh Allah. Nah, maka dengan banyak kita mempelajari ini, dengan macam ini maka aku berdoanya agak lambat. Sebenarnya tidak perlu banyak doa tu, yang penting nak khusus juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ditambah lagi jika kata dia, ya Allah, lemah. Dan ini anakku tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kira-kira macam mana lah? Coba diterjemah ke. Yang cepat tu diterjemah ke. Ku nak nyengoknya. Anak kita baik mau minta duit dengan kita, gaya nak minta sesuatu. Apa kau tidak tuankan dekat tu? Yang kau ucap tadi apa? Minta sen. Nah, ada sennya baik atau duitnya baik. Tak tahu keinginan. Kadang kita ngenyuk baca marah. Tapi mohon duduk ya. Ini. Besok tu nak ini dan di sekolah ini. Oh, jadi yo itulah ya. Coba hitung dulu je kita tadi kan. Sekian. Dem. Ngelik mukanya kita lah ada ini kan, ngelik yolah kalau ayah dosen mendak be kaki pacak kata guru tu pacak 2 kali, umpama 3 kali. Rasa hati ni mana lah rasa. Mun pacak ada sesuatu yang dijual kejual. Kena ngapo gayanya beda, mun gar, gaul atau bahasanya cepat ni anda terdengar apa yang diinginkan. Itu luar biasa itu. Ya. Punya sekolah jauh balik je kita dah berhenti je kita. Allah juga cak itu ibu bapa, artinya kalau kita berdoa dengan gaya lembut, dengan gaya slow, insyaallah mudah-mudahan dia mendengarnya dan insyaallah dia dengar kita tu keluhan kita itu. Tapi bukan boleh wong doa yang panjangnya, tak bukan. Kadang kena kepanjangan doanya itu banyak doa. Kenanya banyak tadi, nak cepat kan ngebut. Kena nak dibaca kalau tadi, nak tu ngebut tu. Banyak berdoa. Nah, dengan banyak tadi, kita amin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Lah coba main-main bola. Gawe itu. Tapi kalau amin ya Allah. Ya. Kena maknanya tu ya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku bulan Sa'ban, bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah aku di bulan Ramadan. Tapi kalau lah Allahumma barik lana cacam. Ya Allah, berkatilah aku di bulan Rajab, berkati kami bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Itu maksudnya tu. Nak dilantun-lantun kenian doa aku. Rayu-rayu cak yunian. Alah itu tu mak manu pula. Yang ku ceritakan tadi dengan wong tua be, mung kita dengan kasar dengan cara benih. Apalagi dengan Allah. Allah memiliki suatu kerajaan, bumi dan langit ini adalah miliknya, segalanya dia kuasa. Gedung tinggi Turki. Ya Allah, je gitu. Macam cak dinyu alat yang ada yang sok merubuh gedung itu nah. Kan alat yang merubuh gedung tu kan
Tapi dengan kekuasaan Allah kita jengok yang dikirim-kirim di kawan di YouTube di YouTube di WA itu bukan hoak itu. Wong tuanya melindungi anaknya, wong tuanya mati timpo ini tahu anaknya selamat. Allah kuasa, ada yang terjepit dalam ini. Nah itu masih Allah menghidupkannya. Arti yang telah tiada itu, yang laju itu memang Allah lah sudah saatnya menentukan ajalnya. Kemudian kebanyakan manusia baru berdoa kepada Allah apabila mendapat kesusahan atau ditimpa bencana, apabila keadaan sudah tenang atau mendapat nikmat, jangankan berdoa. Ini kalau dia lagi susah dia berdoa, kemudian kalau dia lah dapat kebaikan itu kesenangan, janganlah nak berdoa, yo, malah melupakan galau-galau. Disangkonya nikmat, nah nikmat yang diolehnya itu adalah hasil keringat atau kecakapannya, keahliannya sendiri, padahal tanpa inayah. Tanpa inayah, tanpa bantuan Allah, dia tidak akan mengenyam nikmat itu. Nah, jadi kita ni kadang-kadang mun kita ledem lah berhasil, ya. Maka di zaman Rasulullah ada seorang sahabat ketika dia kaya raya nak dipinta berzakat dah kalah ni. Ngan dia. Aku ngan ngapo ya Rasulullah? Dia tahu dengan Rasulullah, aku ni setengah mati begawe ni. Punya usaha aku banyak. Kata disampaikan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah, akhirnya uji Rasulullah, jangan dipinta lagi. No, sampai jangan dipinta lagi, uji Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, sahabatnya juga tidak minta juga dengannya. Kan segera Rasulullah meninggal ini dengan Abu Bakar, kemudian dia dengan sahabat yang lain. Masa sahabat manapun dia dah galak. Tidak dipintanya lagi zakat. Dipesan oleh Rasulullah jangan dipinta-pinta lagi. Oh itu bayangkan. Jadi kita ni mumpung ya lagi ada saatnya masih baca bantu di mana tempat melepik kebantuan itu, ya bantu mulai dah katik lagi deh. Maka ada orang liwan minta new sambil tapi mohon maaf ini kalau ada peraturan pula. Jangan memberi, siapa kena beri kena lah. Yang ini mana? Dilarang. Maafnya itu ada peraturan tapi ini tidak diatur. Kita ni mudah ngenjuk mana? Dia garisnya megang beling jadi gawil juga. Kita ribut dengan duit 1.000, apa menari garisan itu ratusan ribu. Allahu Akbar. Ya itu bagaimana itu. Kemudian sikap jiwa yang demikian tidak baik, dia hanya mempergunakan doa sebagai tempat lari untuk memperoleh jalan keluar dari satu kesulitan yang sedang menghimpitnya. Dikabulkan Allah, kemudian setelah dia dikabulkan kesenangan, dia lupa dengan Allah. Sifat ini tidak baik. Itu namanya apa nama itu? Banyak bahasa-bahasanya. Ya. Kacang lupa di kulit, ada bahasa itu seperti itu kan. Dengan demikian dia meletakkan doa pada tempat yang bukan fungsinya sebagai satu ibadah yang harus dikerjakan dengan tertib dan kontinu tanpa memandang waktu dan keadaan. Jadi doa ini kan merupakan ibadah. Jadi merupakan ibadah itu nak di tempat kenian, tempat yang baik. Sikap dan sifat itu rupanya telah menjadi tabiat manusia seperti yang dilukiskan Allah dalam Al-Quran. Jadi rupanya sifat kita yang dang saro berdoa lah senang lupa tadi lah memang sifat nian. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Apabila pada manusia dia memalingkan diri dan berlaku sombong, tetapi apabila bahaya datang menimpanya, dia berdoa panjang lebar. Ini dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 51.
Ya, wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa naya bijanibi wa iza mazahu zarru fazu du'ai arid. Artinya apabila kami berikan nikmat kepada manusia itu, ya, nikmat, dia memalingkan secara tahu dari memalingkan diri dan berlaku sombong. Tetapi apabila bahaya datang menimpunya, dia berdoa panjangnya. Adalah teruskan sikap seseorang mukmin haruslah berdoa baik di waktu senang dan tenang maupun di waktu susah dan melarat. Itu sikap orang mukmin itu. Senang dia berdoa atau bersyukur, terima kasih. Kemudian waktu dia sempit dia berdoa, itu pentingnya. Ad-doa muhul ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Lah baca kita ngomong ad-doa muhul ibadah. Lah berdalil dulu. Riwayat Al-Bukhari, doa itu merupakan ibadah. Kemudian adapun adab berdoa menurut Imam Ghazali adalah sebagai berikut. Nah ini ininya semata-mata ini. Saya ulangi, sebagai satu ibadah berdoa hanyalah di hadapan kepada Allah semata-mata, tidak boleh dengan berdoa dengan benda-benda lain. Maka uji orang berdoa ke tempat yang macam mana mengunjungi orang wali Allah kuburannya tu, yang katanya berdoa, ya salah ngucap sebenarnya. Kalau kita datang ke kuburan tu ngomong maaf ini, seandainya kita datang ke kuburan wali Allah, mungkin siapa kan, Syarif Hidayat umpama, ya Syarif Hidayat mohon pertolongan kami, nah itu tidak boleh. Kalau kita mengunjungi dia, doanya orang di dalam ini boleh. Berkat kita doanya orang di dalam ini, di kuburan ini, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, maksud itu. Namun nak juga ada lagi, bukan nak berdoa minta dengan yang meninggal tadi, tapi ngomongin saya ini, ya Allah, tetap ya Allah, engkau pernah kan dia ulama hebat, dikenal wong di dunia. Ya Allah, aku pengen pula. Caknya dikit jadilah. Lain lagi itu, tetap hubungannya kepada Allah, bukan minta dengannya itu. Nah itu. Apalagi dalam YouTube tu nak minta nomor di kuburan, nak mati nian. Iyo. Ini nek aduh puluh kacau-kacau nian, wong muat konten muat dosa baik. Minta 3 angko, lagi 3 angko. Kemarin 2 angko hampir yang kena, minta yang pas-pasnya. Gila ni. Kadang-kadang tu Allahu Akbar. Aduh baik wong buat konten. Apa nyindir itu tak tahu, walau-alam mungkin siar juga nyindir kali ya. Tidak boleh. Ini tidak boleh pula pakai perantara mekelar. Tak tahu mana cara kita jengok dia lain dengan berselawat kepada Rasulullah, lain pula. Tidak pula mesti dengan bahasa Arab. Jadi berdoa ini bertemu di sini tidak mesti pula nak berbahasa Arab. Mon hafal bahasa Arabnya pakai, mon tak pakai bahasa Indonesia itu boleh. Tetapi boleh memakai bahasa apa saja. Sebab Allah Maha mengetahui dan harus pula sejalan atau bersamaan dengan ikhtiar dan usaha. Jadi kita menekankan doa ini kadang-kadang di tempat orang meninggal, kita nak nekan kenian. Ya Allah ya Tuhanku, mintalah almarhumah ini engkau masukkan dalam golonganmu, golongan orang-orang yang soleh. Lapangkan kuburnya, terima amal baiknya, hapus dosa-dosanya. Ulangi lagi, ya Allah, mintalah anak keturunan yang ditinggalkan jadi wong yang baik, kuat ibadat, mudah rezeki, hilangkan kesedihannya lah. Apalagi itu, amin uju wong. Lebih mantap itu. Yo, bukan tak boleh yang sok doa tu. Boleh, bahasa Arab tu boleh nian. Bahasa lain boleh. Indonesia. Namun kita orang dusun, najulah, lantaklah. Aku jalan ke dusun Muarakulam, orang situ berdoa bahasa Muarakulam.
Ngamin baik gitu, apanya berhenti? Amin. Oh ngamin pula. Masurjang. Iyo. Amin gitu. Apanya stop? Amin. Ya, amin wong yang ngerti. Wong dusun tu. Allah Maha tahu. Kemudian ada berdoa tadi. Jadi ada berdoa itu pertama dilakukan pada waktu yang mulia seperti hari Arafah, bulan Ramadan, waktu suhur dan hari Jumat. Sempat ke Mekah di Padang Arafah, kuda tu bulan Ramadan, kemudian waktu suhur dan kemudian hari Jumat. Nah, waktu suhur pada rupanya. Kadang kita suhur dak keluar di mana berada. Kemudian hari Jumat. Maka zaman dulu tuh hari Jumat itu ya orang berhenti bergawe, kita minggu kan. Kalau orang tua kita pergi ke kebun, ke ladang hari Jumat, jalanan dia ada baca Jumat. Adung dah galak nian pergi hari Jumat tu kemana beda galak. Mungkin itulah salah satunya kage terhalang untuk bisa sholat Jumat tadi. Ada juga sialnya ujinya kan, itu. Dilakukan dalam keadaan yang hidmat. Dilakukan dalam keadaan hikmat tu yang tadi uji aku tadi, yang ngebu-ngebu tu dem nantilah selu-selu baik. Seperti waktu sujud, ketika hati tenang dan bersih dari gangguan setan. Nah, waktu sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada sebagian ngomong boleh ini nama doa, boleh, tidak perlu dilarang. Tapi ada juga ngomong jangan. Karena ada dalam satu kisah, ya Rasulullah, kenapa kau sujud lamunian? Cuman aku manyai baik. Manyai dah mati subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sadinya 3 kali jadi 5 kali. Lama. Mana? Ya banyak dengan nambat semua ini. Oh ya Allah, Mang, awak banyak dapat cerita-cerita lucu dari beliau. Kadang awak ngomongnya ada cerita yang lucu. Aduh banyak baik ya Allah. Yo, jadi salah satu cerita yang dia pernah cerita dengan aku. Jadi cerita dengan aku jenyo ada wong di biduk Kajang Bengkuang zaman dulu kan, Kayu Agung kan. Mudik sampai daerahku sana, Rawasilir sampai ke Rupit. Memang nian yo ngajak anak bininya. Pas malam ujinya, uji baknya. Allahu Akbar. Tidur malam. Yang lanang sama lanang, yang betino sama betino. Ngato anaknya tadi. Anaknya yang kecil ngomong, ya betino sama betino, lanang sama lanang. Ayah dengan siapa? Kalau aku dengan ibu kau. Allahu Akbar. Ya benar lah. Ayah tu lanang juga. Ngapa nak sama maknya betino maksudnya tu kan? Iya. Oh, dem. Pada itu mang. Itu cerita nama itu kan. Kemudian dilakukan dalam keadaan hikmat tadi, kemudian menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Nah, penting. Menghadap kiblat penting, berdoa kok. Kemudian angkat tangan. Merendahkan suara, ngelembut ke didengar oleh wong sekitarnya baik. Itu yang melaung-raung yang cepat itu dak ilu. Bukan dak boleh. Pokoknya resapnya dewe menghadap kiblat ya, merendahkan diri, memakai bahasa yang sederhana yang menunjukkan kerendahan hati. Benar itu. Kemudian merendahkan diri dan menundukkan hati, khusyuk dan kudulu. Itu nah. Kemudian meyakini doa ini dikabul. Jangan berdoa ada yakin ni tak usah ke orang lain. Aku be kadang ngerasa. Umpama, ya Allah ya Tuhanku, mintalah dalam tahunku aku bakal dapat uang 50 juta. Caknya banyak nian gunanya. Untuk ini. Bulan 1 lum, bulan 2 lum, bulan 3 lum, bulan 4 lum. Mulai ngomong, ya Allah 30 jadilah. Itu dah ada yakin tu. Bulan 6, bulan 7 ngerna lagi. Dem ya Allah, mendekatin yang 50 caknya 10 jadilah.
Nah itulah galak dak yakin dengan doa. Ketika tu malaikat lah maut sen 50 juta, nganding tubuh terakhir 5 juta jadilah ya Allah. Nah balik tu bingung malaikat nangin yuk 5 juta aku mau 50, akhirnya melapor dengan Allah. Nah itu banyak ini sampai berapa sampai ini kemudian meyakini doanya pasti dikabulkan oleh Allah, tidak kecewa atau gelisah apabila doanya belum dikabulkan, kemudian mengulangi doanya sampai 3 kali. Nah Pak, jadi diulang sampai 3 kali itu boleh. Maka aku kata aku doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 kali diulang. Boleh. Nah, saya ulangi, mengulangi doanya sampai 3 kali dengan penuh yakin. Kemudian mulai berdoa dengan menyebut nama Allah, alhamdulillah dan selawat. Jadi kalau mulai dan kemudian selawat penting tuh. Jadinya alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Jadi ada ngomong alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah jadi juga. Pokoknya didului dengan membaca alhamdulillah, kemudian diteruskan dengan yang apanya tuh? Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada lagi tapi biar dulu kaki kan mungkin nyambung-nyambung kaki kan kena kejinguan hari lah siang ya. Jadi itu yang penting. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Lah di suasana ini. Saya ulangi, berdoa nak khusyuk, berdoa nak yakin, berdoa dengan lembut, tak usah nak gancang-gancang cepat dak keruan itu. Tambah lagi marah-marah, berdoa marah-marah. Ya, ada apa Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan tapi tambahan. Ya apa-apa, Ji. Karena betapa pentingnya sunnah itu. Karena sunnah inilah amal ibadah yang kita dapatkan yang mudah. Jadi kata Rasulullah itu bagi siapa yang cinta dengan sunnah itu maka dia cinta denganku. Pasti. Bagi siapa yang cinta denganku itu dia bersama di surga. Allahu Akbar. Kemudian adab masuk WC tadi yang disampaikan Ustaz tadi. Kalau masuk WC itu kita harus pakai topi. Kalau topi yang biasa kita pakai sholat itu kita miring dulu. Nah, tapi ilmu tuh. Ya. Tapi kalau kita punya juga. Terima kasih Kak. DP ilmu. Aku ngulang dikit. Disunahkan tadi dia menghubungi bahwa datang ke masjid datang ke dalam WC itu kalau ada tutup kepiah, mun kepiah ini biasa dibawa solat, dimiring ke. Masuk tuh. Ya kena rasanya dibawa solat kan? Kemudian jangan bercakap-cakap. Berteleponan di dalam WC. Kalau mendesak juga, ya terpaksa kaget. Mau mendesak tu. Sehingga akhirnya kita kencing bisa ngulang nganu ke kita lagi. Maka kalau kita nak masuk WC disiram dulu. Sebelum tu siram dulu dengan air supaya nanti kalau kita nak ngelepas celana kita, umpama nak duduk tadi, maka dia tidak terkena di celana kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat aku sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan akan datang, InsyaAllah ya kita pasal jawab. Yang tidak bisa jawab nanti kita tunda, kita jawab di hari-hari yang lain. Mohon maaf jika ada menyinggung perasaan, tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan Bapak Ibu dimanapun saja berada. Hanya dengan watawasau bil haq, watawasau bisawab, artinya saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihati dalam urusan yang tidak benar. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Ali yang telah memberikan ceramahnya kepada kita semua. Semoga dapat manfaat bagi kita dan dapat kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.